Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyelesaikan tugas mereview jurnal dengan judul Keefektifan Konseling Kelompok Kognitif Behavior Terapi untuk mengurangi keraguan pengambilan keputusan karir siswa sekolah menengah kejuruan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Itsar Bolorangka, MPD Kons, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang memberikan tugas ini. Kami menyadari dalam mereview jurnal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan hasil review jurnal yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ariyanti dengan NPM 2019 Di sini saya akan menjelaskan poin A dan B. Yang A, judul jurnal yang akan kita bahas pada kali ini adalah Keefektifan Konseling Kelompok Kognitif Behavior Terapi untuk mengurangi keraguan pengambilan keputusan karir siswa sekolah menengah kejuruan. Yang B, jurnal ini diterbitkan di Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling pada tahun 2017 di Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Muhada dengan NPM 2019 015650 akan menjelaskan pada poin C dan D. Pada poin C, siapa peneliti yaitu ada Muakidah dan Cindi Asli Pravesti dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya. Nah, selanjutnya pada poin D yaitu latar belakang atau riset penelitiannya adalah membuat keputusan karir merupakan sebuah proses di dalam perkembangan karir seseorang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara konsep diri dan karir seseorang. Dampak dari keraguan dalam pengambilan keputusan karir, individu ini terkait dengan aspek kehidupan sehari-hari dan cara individu mengambil keputusan akan mempengaruhi caranya mengambil keputusan karir di masa depan. Nah, keraguan dalam pengambilan keputusan karir ini pada siswa yaitu di sekolah SMK dapat dibuktikan dari perolehan data yang ditunjukkan oleh konselor ketika diwawancarai dan berita tentang pemilihan karir siswa SMK. Salah satu strategi untuk mengatasi keraguan dalam pengambilan keputusan karir siswa SMK yaitu dengan konseling kelompok. Yang digunakan adalah metode kognitif behavior terapi. Tujuan dari intervensi konseling kelompok ini adalah untuk membantu mereduksi keraguan dalam pengambilan keputusan karir pada siswa SMK. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safira dengan NPM 2019 015661. Di sini saya akan menjelaskan poin E, yaitu sisi yang menarik dan signifikan dari hasil penelitian yang berjudul Keefektifan Konseling Kelompok Kognitif Behavior Terapi untuk mengurangi keraguan pengambilan keputusan karir siswa sekolah menengah kejuruan. Sisi yang menarik dalam hasil penelitian tersebut ialah menghubungkan keraguan yang dialami oleh siswa dalam mengambilkan keputusan karir melalui konseling kelompok dengan metode kognitif behavior terapi atau CBT. Kenapa hal tersebut bisa dikatakan menarik? Karena permasalahan tersebut dapat diatasi dengan keefektifan konseling kelompok kognitif behavior terapi untuk mengurangi keraguan dalam pengambilan keputusan karir. Yang dimana keraguan pengambilan keputusan karir memiliki 6 aspek, yaitu yang pertama ada perfeksionis, yang kedua ada self-consciousness, yang ketiga ada ketakutan terhadap komitmen, yang keempat ada kecemasan dalam pengambilan keputusan, yang kelima ada self-efisiensi keputusan karir, dan yang terakhir ada tingkat identitas ego.
Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa keenam aspek keraguan pengambilan keputusan karir tersebut mengalami penurunan yang signifikan setelah diberi konseling kelompok kognitif behavior terapi. Siswa yang memiliki keraguan pengambilan keputusan karir dengan klasifikasi tinggi disebabkan oleh dominasi pemikiran dan perasaan negatif dalam tingkah lakunya. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini berdasarkan temuan dari peneliti adalah perilaku orang tua di masa kecil yang bersikap terlalu memanjakan, terlalu melindungi, tidak menghiraukan pendapat anak, terlalu menuntut anak untuk berperilaku sempurna, sehingga anak pada usia remaja dalam membuat keputusan-keputusan sering mengalami keraguan, ketakutan, dan ketidakmampuan dalam menentukan pilihannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan poin F, yaitu letak originality atau pembaharuan. Pada penelitian ini belum adanya penelitian yang dilakukan sebelumnya. Artinya, penelitian yang berjudul Keefektifan Konseling Kelompok Kognitif Behavior Terapi untuk mengurangi keraguan pengambilan keputusan karir siswa sekolah menengah kejuruan masih baru, yang diterbitkan di Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling. Hanya saja, penelitian ini mengacu pada konsep penelitian yang dilakukan oleh Hanggara GS pada tahun 2016 yang berjudul Keefektifan Proses Guru sebagai Teknik Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan Pengambilan Keputusan Karir Siswa SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nurul Afifah dengan NPM 2019 015676. Di sini saya akan menjelaskan poin G dan juga poin H. Poin G yaitu apa saja permasalahan yang ingin dijawab peneliti dalam jurnal ini. Permasalahan yang ingin dijawab peneliti dalam jurnal ini yaitu apakah konseling kelompok kognitif behavior terapi efektif dalam mengurangi keraguan siswa dalam pengambilan keputusan karir siswa di SMK. Lalu pada poin H yaitu metode penelitian. Jadi penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan rancangan true experience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kami Enggal Putri dengan NPM 2019 015674. Di sini saya akan menjelaskan poin I dan J. Pada poin I, kelompok kami diminta untuk menjelaskan desain penelitian dari jurnal yang kami pilih. Desain penelitian yang digunakan yaitu pretest dan posttest control group design. Dapat dilihat pada subbab desain penelitian di paragraf 1. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari poin J. Pertanyaan dari poin J yaitu, apakah kesimpulan sudah menjawab semua pertanyaan dari peneliti? Jawabannya adalah sudah, karena dapat dilihat pada subbab kesimpulan pada paragraf 1 sampai dengan paragraf 3, semua pertanyaan dari peneliti sudah dijawab. Di sini saya Sheila Lausa Ferian Kolinoka dengan NPM 2019 01500629 akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu poin K dan poin L. Keterbatasan pada poin K, peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variasi jumlah tahapan dan atau sesi pertemuannya. Durasi waktu antar sesi perlu diatur, sehingga pengaruh intervensi betul-betul dirasakan oleh konseli. Selanjutnya, perlu juga dilakukan penelitian pengembangan untuk mengembangkan panduan konseling kelompok CBT pada populasi yang lebih luas, seperti konseling kelompok CBT untuk siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kemudian, pada poin L, kelima judul tersebut adalah 1. Konseling kelompok menggunakan pendekatan kognitif behavior terapi atau CBT untuk meningkatkan kematangan karir. 2. Efektivitas konseling kelompok kognitif behavioral untuk meningkatkan kesadaran akademik mahasiswa. 3. Integrasi konseling kelompok kognitif behavior terapi dengan pasif musik terapi untuk mereduksi akademik anxiety. Efektifkah? 4. Efektivitas kognitif behavior terapi dengan teknik self-management untuk mengurangi kecemasan menghadapi pelajaran matematika. 5.
keefektifan konseling kelompok kognitif behavioral terapi berbasis sinematerapi untuk meningkatkan sikap prososial siswa,